Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ruspan, NIM 2305011, Prodi Teknik Industri A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang osilasi pegas F2. Yang pertama, abstrak. Gerak harmonik sederhana (GHS) adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar posisi setimbangnya yang disebabkan oleh adanya gaya pemulih, seperti gerak yang terjadi pada pegas. Dalam sistem pegas massa, getaran terjadi sebagai akibat dari gaya elastis pegas, yang mana memenuhi hukum Hooke. Simpangan pegas selalu berlawanan dengan arah gaya pemulih, ditandai dengan tanda seperti yang di layar. Gerak osilasi yang memenuhi hukum Hooke seperti sistem pegas dan massa disebut gerak harmonik sederhana, atau bisa disingkat dengan GHS. Dan selanjutnya, latar belakang. Getaran oscillation atau osilasi merupakan salah satu bentuk gerak benda yang cukup banyak dijumpai gejalanya. Contohnya bandul jam yang berayun, piringan dalam jam beker yang memuntir, botol yang timbul tenggelam dalam air, balok yang digantungkan pada sebuah pegas, dan senar gitar yang dipetik. Osilasi juga dijumpai secara analogis pada rangkaian listrik yang melibatkan induktor dan kapasitor. Dalam osilasi, sebuah benda melakukan bolak-balik menurut lintasan tertentu melalui titik setimbangnya. Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran bolak-balik dinamakan periode, dilambangkan dengan T, satuannya sekon, S. Tujuan dari praktikum osilasi pegas yaitu yang pertama, menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Yang kedua, menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Permasalahan. Yang pertama, bagaimana menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Yang kedua, bagaimana menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Osilasi pegas. Hukum 2 Newton dapat diterapkan pada benda yang mengalami gerak harmonik sederhana, dengan F adalah gaya pegas seperti berikut. Bisa dilihat pada gambar yang di bawah. Jika kita ingin mencari solusinya, artinya kita ingin mencari suatu fungsi yang menyatakan kedudukan benda yang memenuhi persamaan diferensial di atas. Jelas bahwa X adalah fungsi waktu, yang bila diturunkan 2 kali terhadap T akan menghasilkan percepatan A. Solusi umum dari persamaan diferensial di atas ialah bisa dilihat pada gambar samping. Dan periode pegas dapat dihitung dengan persamaan berikut. Bisa dilihat pada gambar di samping. Ini adalah contoh gambar osilasi pegas. Metodologi flowchart. Yang pertama, buka link. Yang kedua, klik lab seperti yang ditujukan gambar. Yang ketiga,
tempatkan penggaris pada titik nol sejajar dengan bagian bawah pegas. Yang keempat, berikan redaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas. Yang kelima, pilih slow and displacement natural lag. Yang keenam, untuk mengubah massa gunakan bilah geser di bagian atas. Atur variasi massa. Atur massa sebelumnya menempatkannya pada pegas. Yang ketujuh, gantungkanlah benda pada pegas, lalu tarik tabung itu sedikit ke bawah dan kemudian lepaskan. Yang kedelapan, catatlah waktu yang diperlukan 10/20 dan 30 getaran. Petunjuk besar amplitudo simpangan sebaliknya hampir sama selama getaran. Alat yang diperlukan untuk praktikum ini ada dua. Yang pertama, simulasi pad dan laptop. Prosedur kerja. Yang pertama, buka link simulasi pad. Yang kedua, klik lab seperti yang ditunjukkan gambar. Yang ketiga, tempatkan penggaris pada titik nol sejajar dengan bagian bawah pegas. Yang keempat, berikan redaman pada pegas antar skala konstanta pegas. Yang kelima, pilih slow and displacement natural lag. Yang keenam, untuk mengubah massa gunakan bilah geser di bagian atas. Atur variasi massa. Atur nilai massa sebelum menempatkan pada pegas. Yang ketujuh, gantungkanlah benda pada pegas, lalu tarik tabung itu sedikit ke bawah, kemudian lepaskan. Yang kedelapan, catatlah waktu yang diperlukan untuk 10/20 dan 30 getaran. Petunjuk besar, amplitudo simpangan sebaliknya, hampir sama selama getaran. Pengolahan data. Data pertama bisa dilihat sini sebelah kiri dan data kedua bisa dilihat di sebelah kanan. Analisa data. Gambar di sebelah kiri merupakan hasil dari perhitungan data 1 dan memperoleh grafik seperti gambar di sebelah kanan. Ada dua grafik. Dan ini adalah data 2 yang didapatkan dari perhitungan data kedua. Dan sebelah kanan adalah grafik dari data 2. Regresi linear sphering constant. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri, tabel data, dan yang sebelah kanan adalah contoh perhitungan dari regresi linear sphering constant. Dan ini juga sama, regresi linear sphering constant. Dari data yang kedua, bisa dilihat hasilnya pada gambar yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan merupakan contoh perhitungan dari regresi linear sphering constant data yang kedua. Pembahasan. Dari data praktikum yang saya lakukan dapat dilihat bahwa massa beban memiliki pengaruh terhadap periode. Semakin besar massa yang digunakan suatu pegas, maka waktu yang diperlukan akan semakin lama.
Sebaliknya, apabila masa beban yang diberikan lebih ringan, maka periodenya akan semakin cepat. Lalu dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi nilai konstanta pegas yaitu massa beban yang diberikan, dan apabila semakin besar massa yang diberikan, maka semakin kecil pegasnya. Dan berikutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, hubungan antara pegas dengan periode oscilasi pegas yaitu semakin besar nilai periode yang didapatkan, maka semakin kecil nilai konstanta yang didapat. Dan juga semakin besar massa pegas pada pegas, maka semakin besar periode pegas yang dibutuhkan untuk melakukan getaran. Saran yang pertama, usahakan menggunakan mode slow agar mendapatkan hasil yang efektif. Yang kedua, jangan terburu-buru mengambil data. Dan yang ketiga, yang terakhir, lebih teliti dalam melakukan perhitungan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.